tentang perjalanan ibadah umroh. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi bermanfaat untuk kita semua. Semoga juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Dari alam rahim ibu kita, mama kita ini sudah menaikkan kontrak. Ya kan? Ya kan? Lu diam mana aja ibu? Ya kan? Ya. Bila nom tiketnya lembut, iya. Ya kamu? Iya. Tapi banyak yang anom masih. Adakah yang tahu umur berapa kita ini dikontak oleh Allah? Tidak. Umpamanya kayak SIM tuh tahu. Ada kami sistem ada. Kontraknya tuh ada yang 2020. Bila dihidupi kontraknya sampai 2025. Itu kawal diperpanjang.
Kita ini belum tahu umur habis ke bila, belum tahu, ada yang tahunya. Bila kontraknya masih ada, ini disyukuri. Bila kontrak kita itu panjang, kita syukuri. Makanya kontrak itu ada yang tahu, padahal kita sudah berjanji di alam rahim ibu kita. Maka dari itu ada yang umurnya mbah lahir, ada lawas kada, mbah itu meninggal. Ada pulang yang anak bebini pulang, kita jadi meninggal, ada jadi bebini, siapa intin tadi, anak benar bebini, ada jadi bebini, habis umur. Halah. Ini orang berjer kan bisa kayak itu kan? Halah. Meninggal kasihannya. Padahal udah bertunangan. Udah jadi begini. Ada pulang orang sudah berbini, tapi belum dapat anak. Meninggal juga itu. Halah. Belum dapat anak. Sudah meninggal. Janda pulang bininya. Janda bininya pulang lagi janda. Macam-macam garisnya, hanya Allah yang. Makanya kita yang masih ada umur ini diingatkan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran, wal asri. Wal asri itu apa Ustaz? Wal asri itu maksudnya waktu yang kita lalui. Demi waktu. Waktu kita umur 1 tahun sampai 10 tahun sudah kita lalui. Waktu umur kita 10 sampai 20 tahun sudah kita lalui. Waktu 20 tahun sampai 30 tahun sudah kita lalui. Waktu 31 tahun sampai 40 sudah kita lalui bagi yang umur. Waktu 41 sampai 50 belum, karena umurnya masih 46. Ya. Cuman yang paling penting itu waktu yang kita lalui dari umur sekian sampai umur sekian sampai umur sekian itu adalah waktu-waktu yang baik. Bila ada waktu-waktu yang kita lalui itu kada baik, cepat-cepatlah bertobat. Maka Allah mengingatkan, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu merugi. Siapa yang tak merugi itu? Orang yang beriman. Jadi kalau orang kafir itu waktunya itu habis dengan waktu sia-sia. Tapi orang yang beriman itu waktunya tidak sia-sia. Berimannya kepada Allah, Allah yang menyuruh sembahyang. Jadi waktu yang dilalui itu orang yang beriman itu tidak sia-sia. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
marilah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mudah-mudahan kita yang mengucapkan salawat kepada Nabi, salawat kepada Rasulullah, kita diberikan pertolongan oleh Rasul. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, Ananda Fauzan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, walaupun katanya tadi pilek, batuk, tapi bagus saja ngajinya. Nah, itu hanya suara batuk pilek, belum lagi suara kado batuk. Batuk aja kayak itu suaranya. Nah, mudah-mudahan Idin ancap bebini. Nah, banyak banget kan Fauzan. Jangan sadih. Melapor aja wan Pak Tokeh nih enak. Bila nak bebini orang sejuta bisa aja nambahin. Leh ya. Tuan rumah leh. Cari dulu. Orang sejuta Pak tolong nambahkan bisa aja. Enak kok orang 100 200 sama Ustaz aja. Sikit aja Ustaz nambahin. Nah, berat kan gawin Ustaz jadi saksi kan berat tuh. Nambahin 100 200 jadi ya. Amun digani udah begini dah. Udah begini Pak John. Ya, Pak John yang selalu setia mendampingi dulu waktu di Al Hilal tak bisa karena dia yang terbangnya ke sana lokal jauh. Kemudian grup Maulid Arsi, Bapak Ibu-ibu yang hadir, bil khusus tuan rumah, ya, Ibu Emma beserta suami, ya, ibunda dan seluruh keluarga yang akan berangkat umrah pada tanggal 6 Oktober nih. Nah, berarti lebih kurang setengah bulan lagi kan. Nanti kita di akhir-akhir baru singgung umrah sedikit. Jadi hari ini ceramahnya dua, tentang maulid satu, tentang umrah satu. Nah, dua. Sejam tentang umrah, maulid, sejam tentang lagi ceramah apa? Lagi ceramah apa? Oh tak apa-apa lah, buka aja pakai celana aja. Buat anukan ke bawah. Iya di depan aja boleh. Ada duit di dalam mana tuh? Di depan situ ada tuh. Beli yang 20 aja. Ya. Kita doakan bersama tuan rumah beserta seluruh yang berangkat ya dalam keadaan sehat. Amin. Jadi sehat itu modal utama. Sehat, makanya kalau lelaki supaya sehat minum teh telur. Teh telur, madu, ya, jahe, supaya sehat. Karena ibadah haji ataupun umroh itu ibadah fisik, kesehatan, vitamin sudah siapkan. Minta mena awan Pak dokter, minta vitamin yang mantap, yang nomor 1. Begini. Ibu bawa bekal. Berapa orang berangkat? 6. Mudah-mudahan kita yang hadir, ya bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan semua bisa berangkat umrah ke Baitullah. Amin. Kalau tak berangkat 2024, 2025.
Kalau kada berangkat 2025, 2026. Kalau kada berangkat 2026, 2027. Kalau kada berangkat juga berarti berangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berniat. Bu, yang penting berniat. Bagaimana pahala supaya sama orang berangkat haji dan umroh? Ada gandaan-gandaan pahala. Seperti kita subuh, ya, subuh itu beramal, berzikir, sholat, tapi sembahyang subuh, jangan berzikir, nggak ada sembahyang subuh. Bayang subuh berjamaah, berzikir sampai waktu suruh, ya, sembahyang. Nah, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Maka itu Ustaznya aku ada usah berangkat. Kamu yang kayak itu aja. Nah, boleh. Harus juga berni. Nah, bagi kita yang belum mampu berangkat, ya jangan tinggalkan waktu subuh. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tuan rumah juga minta bahwasanya Ustaz tolong ceramah maulid. Ayo gitu. Maulid, kemudian Ustaz tanya, aku hendak umrah juga. Karena ini bulan Maulid, makanya bulan Maulid ini cerita tentang Rasulullah. Maka orang yang mengadakan maulid-maulid kalau di masjid itu sudah biasa. Surau itu sudah biasa. Tapi kalau di rumah, nah itu sudah istimewa. Orang yang mengadakan maulid membawai orang makan di rumah, membawai orang minum, ya kan makanan banyak nih. Nah, semangka ada, nah bahulu ada, lah segar jambu ada. Nah, ini habiskan ini talah, hanya habis berceramah. Iya dah. Ini luar biasa dah, membawai orang lain. Yang diceritakan apa? Yang diceritakan tentang bagaimana mencintai Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad itu lahir di bulan Rabiul Awal ini dan meninggalnya bulan Rabiul Awal ini serta hijrah. 3 Maulid, meninggal, awan hijrah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam rahim ibunya ini tidak ada merasa kesakitan, kada mual-mual. Bahasa Banjarnya kada ada menjulujuk-julujuk. Apanya tuh bahasanya? Iya juga tuh. Mual-mual. Bahasa Inggrisnya menjelujuk. Berarti hamil tuh.
Lain kau dan jeli-jeli kena lain kau lelaki lain gak mau itu. Ibu-ibu itunya tidak seperti orang yang biasa hamil parot genal umai malihnya bawa ibu-ibu tuh. Anak tahu kayak apa ibu kita itu panaknya marah ibu kita takuni ketika ia mengandung. Aku biniku aja lah jauh-jauh. Biniku orangnya tinggi. Aku handap aja. Handap aja. Bini tinggi, mencuir tinggi. Aku handap aja. Ngomongnya kayak Ustaz deh. Tinggi bini, raja gitu lah gitu. Bini. Kalau nyamil, memberi kasihan. Putar ke sini, salah. Duduk, salah. Betis penjur, salah. Bemiring, salah. Maka jangan dia nui sariknya. Dia menjaga yang memungol ya. Ini yang kayak itu kan dia gara kau bang nih. Ada kerja sama, hasil kerja sama, sarik on lagi. Aminah tuh ada yang kayak itu tuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita dari alam rahim sudah menunjukkan keistimewaan. Bapak dan ibu ketika ibunya Aminah mengandung Nabi 2 bulan, suaminya sudah berpikir cara mencarikan duit tiket kelahiran anak. Nanti yang bujang-bujang ini merasa macam mana bini ini nanti supaya melahirkan nih. Aku bisa baca doa selamat. Aku bisa ngundang orang supaya bisa macam orang juga. Nanti ketika menjadi suami itu terasa. Kalau bisa nanti kuundang Ustaz. Kalau bisa yang sungai sana kuundang habsinya. Di totalnya dananya sudah sebanyak 3,5 juta. Parhayam 2 juta dan sepupu-sepupunya. Ya, bagi Ustaz sekian, bagi habsi sekian, total lah 3 juta saat. Itu juga ayahnya Nabi Abdullah. Maka hari itu ngalih mencari duit itu ngalih. Kan ada pegawai negeri dulu. Maka orang doheri itu berdagang. Kemana bapak dan ibu berdagangnya itu jauh ke negeri Syam. Akhirnya bapak dan ibu ayahanda Rasulullah ini meninggal. Ya, waktu di dalam kandungan. Singkat cerita bapak dan ibu waktu 9 bulan 10 hari lebih kurang Rasulullah itu lahir ke alam dunia. Maka lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada tahun gajah. Ini ada betakon kekanakan mahnya. Karena apa? Nabi itu lahir tahun gajah. Mamanya nyambut. Oh, ini betakon pulang.
Memang zamannya zaman tahun gajah. Nah, takon. Jangan takut nih mamamu, takutnya abahmu. Dijawab aja, tahun lahirnya Nabi itu tahun gajah karena pasukan Abraha menyerang Ka'bah. Lahirlah Rasulullah, diberi nama Muhammad. Maka yang lahir diberi nama seperti itu tidak pernah orang-orang suku-suku yang ada di Mekah diberi nama seperti itu. Maka neneknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama Muhammad itu namanya terpuji, terpuji di langit dan terpuji di bumi. Makanya beri nama anak itu kita harus mempunyai makna. Ini mentang-mentang nonton film India, begini nama anak Maya. Maya, kucu-kucu hota hai. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने जा सपने bekai. Kenapa aja ngaran anak kayak dia? Aku suka nonton India. Bolehlah dikasih ngaran itu, cuman ada didampingi ngaran Islam. Nur Maya, nah nanti juga bagus sedikit ngarannya. Kenapa Nur? Bercahaya. Maya kenapa? Aku suka nonton film India. Nah, bagus. Yang tak singgung pulang yang ngaran Maya tadi. Ibu ada ngaran Maya? Beda kan? Aman berarti. Bagi ngaran anak di tasmiyah, makanya orang yang anak diberi ngaran itu biasanya mendatangi ustaz. Ada kepala desa, ada didatangi ketua RW, ketua kepala dusun, salah wadah datang. Datang ke ustaz, ustaz anakku ini lahir, kayak ini, kayak apa ngarannya ustaz? Aku ada tahu juga ustaz aja. Abahnya kok tahunya ada tahu juga. Jadi kayak apa ngarannya ustaz? Lahirnya hari apa? Oh, aja ustaz. Hari Senin ustaz. Ustaznya tadi mengira-ngira, itu. Ngarannya aja ustaz ini tadi Muhammad Armiji. Ngomong Armiji? Karena kita selalu mau undang Ustaz Armiji dulu aja. Nah, terus ngarannya Muhammad Armiji itu, Ustaz Armiji itu, soalnya salah, orangnya putih-putih, bagus kan? Nah, apalagi ini pakai kacamata tampan, bagus tuh. Iya, lahirnya hari Senayan juga kalau ada salah, bagus kok. Datangi dulu. Intinya mendatangi perguruan orang benerik itu. Wah, ini melihat di internet nama-nama anak yang baik pada hari Sabtu, nama-nama anak yang baik lahir hari Senin. Orang Bugis nyari tadi. Orang Melayu cari pula. Nama dia kalau tengok di sini Alek Setio Nugroho. Orang Jawa nih. Nah, ini jangan Jawa. Cuman namanya itu harus mengandung makna. Karena nama ini modal.
Ya, modal. Dengan nama orang kenal, dengan nama bisa jadi dia ini keberkahan untuk dirinya dan keluarganya. Dan gara-gara nama orang bisa garing. Gara-gara salah ngaran orang bisa domang. Domang. Ngaran siapa? Nih. Lengkapnya Wendy. Ada pangkal ujungnya nggak ada deh? Nah, Wendy. Bagus pengarang Wendy itu. Contohnya kan bagus saja kan? Tidak ada masalah. Ada garing-garing. Bini ada suara protes, ya kan? Aman aja kan? Bagus tuh berarti. Nah, kada sembarangan nang tuh atau memberi ngaran. Oh, ini kuberi ngaran mungkin ada maksud. Fauzan. Kada sembarangan nang tuh hanya bagi ngaran tuh. Supaya anakku kena bisa ngaji. Ini bisa ngaji bujuran. Pak John dulu Junaidi kada semua sembarangan kada bagi ngaran. Jadi wartawan teladan sembarangan nih. Nah, jadi ngaran itu dibagi ngaran-ngaran. Makanya kita kalau anak lahir tuh jangan ngundang keyboard. Habis 10 juta ngundang keyboard. Judulnya Cinta Satu Malam Pulang. Kalau mau habsi kan bagus, nyanjung-nyanjung ngaran Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. 3, 4. Ya Nabi, ibu-ibu lapar kada? Hah? Kada semangat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Banyak lagunya. Bagi nama dengan nama yang baik. Allah juga mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء. Nama-nama. Adam itu diajarkan nama-nama benda. Nabi Adam, kita diberi nama Adam, Fauzan, Hamid diberi nama. Maka itu abah-abah kita mengajari lagi kecil kita itu ditasmiyahkan.
Diundang ustadz mengaji, lalu di tasmiyah. Beremikong berisi anak di rumah, 3 orang berisi anak, 4 orang berisi anak di rumah, semuanya itu ditasmiyahkan berdasarkan memo. Memo dari mana? Memo dari ustadz. Nah, angka itu ustadz aja. Aku ngarannya yang milih ini bagus saja ngarannya yang 3 orang nih. Jadi kau milih yang mana aja ustadz? Aku yang milih ini aja nih. Ngarannya Muhammad Armiji. 3 pilihannya Muhammad Fauzan, Muhammad Junaidi. 3. Hadir semua 3. Muhammad Armiji, Muhammad Fauzan, Muhammad Junaidi. Yang diundang bertiga waktu itu. Ini itu ngarannya. Yang paling bagus ya ustadznya tadi ngarannya ini, nama dia yang bagus. Nah ini. Kadang kepanasan nih ustadz. Ada sedang nih, ada panas benar. Nah, ini ada ngaran anak kepanasan, rupanya kepanjang. Kepanjangan Muhammad Armiji Al-Bajari Al-Faruqi Al-Kiblati. Panjang benar kalau isi yang ingin ini. Nah, Anda aja. Nah, karena bila inya ganal pulang ada cucok lagi. Itu bisa dihandapi pulang. Ada cucok ngarannya. Nah, tapi kalau sudah dari ustadz yang merekom, apalagi ustadz tuh karap membagi ngaran anak dan anak orang tua, no problem tahu lo kok. Ada masalah. Anak ini kada garing, anak ini kada apa ngarannya lasak, bebandir ancap aja. Ada anak yang lambat bebandir, datangi Ustadz Dermawan sana. Rupanya ada jin di dalam lo. Ustadz Dermawan menyo mendatangi aku calok ngereng. Oh, di ilatnya ini tarik sedikit. Jadi ada yang lambat bebandir tuh. Misalnya didatangi ustadz juga tuh. Jadi ustadz ini didatangi yang ada masalah. Hanya ustadz tuh anunya keriting rambutnya. Encap besulat. Karena orang-orangnya datang tuh penuh dengan permasalahan. Masalah. Tapi ada juga yang nyaman-nyaman, ya kan nyelamat datang juga. Ya kan? Tolong ustadz aja. Nakunnya lambat dia berjalan. Ambil daun seringan. Ustadz tuh pupuhinya. Pak, pupuhinya betis itu tadi. Nah, silakan masuk. Dari mana, Bu? Nah, silakan duduk. Nah. Lambat. Nah. Oke. Udah, Bu? Nah, udah. Sampai mana tadi? Nah, kalau bawang Melayu gitu ya, kecil ya. Apa lagi? Kalau lambat berjalan. Haruan, ikan haruan. Ambil ikan haruan angka kalacingan tuh. Daun sengingan udah. Nampaknya kau ini lambat juga berjalan aja ya apa lah kena kau ni. Datang Ustaz. Ya Bu. Itu datang Ustaz. Yang jelas sekarang ilmunya bila anak itu lahir, lelaki kah bebini kah harinya ancap melapor. Walaupun di internet ada pilihan kita, cuman melapor juga Ustaz. Ustaz, aku dapat dari internet nih Ustaz. Nama-nama dia ada 10 nih Ustaz. Nah, aku lapor dengan suami aku, dia semua 10 nih. Macam mana Ustaz? Tak mungkin 10 ini. 1 Azhara, 1 Aisyah, 1 ini macam mana Ustaz? Oke. Biasanya Ustaz tuh ada 3 pilihan puncak-puncak.
Nguncang tahu nih nguncang. Ibu-ibu tak? Ini ibu-ibu di belakang ini tahu boleh menguncang. Oh, Bu. Jangan julu-julu dikuncang, anak dikuncang juga. Nah, oh, oh. Ay, banyak rupanya sini leh. Mas, oh sini ya. Sampai mana? Ngarang nih dah lapor dah awan Ustad 3 munculnya 3 tuh Adul ngarannya Abdul Abdul Muthalib ngarannya Adul kok ngaran Abdul Muthalib rupanya jadi bupati ngaran Abdul kita Adul sekolahnya jadi bupati ada tahu gara-gara yang puncak jadi Dewan Hakim ada ngaran Dewan Hakim yang apa cucu Tuan Guru itu Muthalib ngarannya. Nah, jadi kalau tangan udah kuncangan Ustadz tuh, insya Allah anak tuh bagus. Jangan nguncang orang. Awak kada tahu rumus membagi anak misalnya. Makanya bidan-bidan tuh sekali ada juga tahunya itu. Nah, gua putar aku kedingat lagi kalau kayak ini nih. Ini sawat berdiri nang setengah jam aku mau red dingin aku nih. Ya, samurat naik. Apa melinjo terus. Nah, coba. Nah, bagi ngaran anak tuh ngaran anak yang pilihan. Sampai mana tadi? Nah, pupuhi awan. Kepala haruan. Pupuhi awan, daun seringan. Ya, minta calokan Ustadz supaya ancap bepandir. Ya, hingga ikutkan tiupio lo satu. Makanya bisi anak ditiupin sini. Ini Ustadz tiupi. Nah, anak nih tiap hari ditiupi. Pagi beli sawat tiupi aja. Tapi jangan tiup terus, masuk angin nih ya. Nah, baca inna anzalna sekali membantu inna a'tayna kalau ini kan usah lagi ini enak pubir pulang kalau dia nah tiobe nah inna anzalna fi lailatul qadr sekali aja 20 kali guring betul apa lagi inna di dalam Sahih Tirmizi itu dijelaskan anak yang gitu dibagi itu apa tujuan kita kepada anak tuh ingat nyatakan mudahan enaknya kalau jadi apanya jadi anak soleh mintanya kada boleh yang lain-lain pangkalnya anak soleh kemudian kalau ini mudahan sugih ya dia jadi ustaz Arniji jangan kau jadi itu apa diniadakan anak-anak itu tadi diadakan anak guring itu juga pokoknya tiup terus karena minta tiup ustadznya jauh tiup terus ada kesempatan tiup juga jadi rajin meniupi anak di samping bagi anak itu ngaran sudah lepas tanggung jawab kita bagi ngaran tuh kemudian mendoakan karab mendoakan anak Allahumma ghfirli wali walidayya ya Allah ampuni aku dan kedua orang tua aku anak kita doakan juga jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberi nama yang indah nama yang bagus itu pelajaran bagi kita selaku umat Rasul kalau membagi anak itu membagi anaknya dan diajari lagi kecil lagi halus bagaimana menanamkan cinta awan nanti
Maka kita di hari kiamat itu dua aja. Kalau kada rahmat Allah, syafaat Rasul, dua itu aja. Kalau kita berharap dengan amal ibadah kita masuk surga, nggak bisa. Kalau kita berharap dengan ibadah kita, dengan pekerjaan kita, masuk surga, nggak bisa. Belum lagi kita ngangkat takbir, sudah meracau pikiran kita. Allah, Pinang murah. Allah. Ay, di mana ako manak amas mo tadi le? Nah, tak cicir ako. Tatamu dah. Allah. Ay, ingat lagi mati kompor macam dalam sembahyang. Maka kita ke dalam sembahyang tuh paling tidak husuknya kita itu bernilai, paling tidak kita ngangkat takbir itu. Ya, paling tidak kita tergolong kita itu husuk, paling tidak kita ketika ngangkat takbir itu ya husuk dari alif sampai ro sengaja aku sholat zuhur 3, yang lain-lainnya tuh salah mbah takbir tuh. Makanya orang-orang Tuhan tuh kadang memastikan itu 3 itu. Dan kita lepas sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Apa tuh artinya? Ya Allah, ampuni aku Allah. Aku dalam sembahyang tadi banyak yang mamau. Mamau bacaan, mamau pikiran. Tapi lihat nanti ketika umroh, ketika pergi ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu? Madinah dulu ya, wisata dulu. Maka perbanyak selawat. Aku dulu ketika berangkat umroh tuh, karena ibu-ibu merasa, kata pilotnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah berada di atas kota Madinah, Madinatul Nabi. Oh, itu menangis sebenarnya. Menangis. Kenapa? Karena anak ancap berjumpa awan Nabi. Lain menangisnya tuh. Melihat awan di atas kota Madinah itu aja sudah nangis. Guring tak ada lagi, tak ada kepikiran mau tidur lagi. Aku heran juga. Kalau di sini kurang guring sakit kepala. Kalau di sana kurang guring no problem. Bahasa Banjarnya no problem. Tak ada masalah, tanya makcik ini yang pergi sana. Dan baju kita nih kada ada berbau harum kayak di sini. Gue di sini tuh. Ulah kelangkau tuh. Ada usah lah walawas 15 menit aja. Bau. Kenapa? Karena di sana ada kuburan Nabi. Lu bersanggup ada banyak, ada baju 2 aja. 2 di Makkah, 2 di Madinah. Jangan kok korong bejubung kan sama isi. Ngalih bawa oleh-oleh kan Ustaz Amiji. Umpama. Itu banyak nih nah yang melihat nih diujuki semua kan. Aku barengnya aja tasbihnya. Aku kada apa-apa aja air jam-jamnya. Jadi kalau orang berangkat pergi umroh, pergi haji itu jangan lupa nitip. Nitip apa Ustaz? Nitip doa. Jangan nitip oleh-oleh. Jangan kedingat kayaknya lah. Aku ditukarakan di Makkah sana. Jangan di Madinah. Aku anak di tanah Makkah. Oh, banyak pesanan 3. Doakan orang nih supaya selamat. Enak kiau ngaran bola.
Ngaran kita sudah di Kiau zaman Nabi Ibrahim dari Kiau dah. Ada di setor, makanya ada di Kiau. Unjuk aku duitnya 20. Nah, kurangnya karena misalnya ini nambah duitnya 20. Makanya ini umroh itu kan ada promo-promo atau ancapi dilihat itu. Orang rumah dulu tuh tulak umroh promo 23 juta. Ayo aja aku berangkat, aku mancing aja. Lo kok umrohku habis? Kasihan pulang. Kalau kurang 3 juta bang aja. Tambahin. Celengan ada 3 juta. Jadi yang penting ibu-ibu, bapak-bapak yang belum pergi itu berniat Bismillah, aku ingin pergi umroh. Insyaallah dicatat ya Allah. Masalah berangkat kada masalah. Tapi jangan diambil pulang. Nukar HP aja pulang. Jadi banyak aja yang merusak niat kita tuh banyak aja. Oh jangan diganggu-ganggu lagi tabungan kau nih. Aku mati mamamu 2025 kan nih gading-gading lagi tulak umroh. Bisi kabun 2, tapi misalnya ada niat umroh jual aja. Marah karena ada bakabun. Tuh kuat imannya tuh. Nah, ada orang yang kuat imannya kayak itu. Yakin benarnya tuh bagus tuh. Aku ngalih lagi anak berangkat. 2 kabunku 2 baris, anakku masih SD gitu. Ya ada usah. Makanya yang mampu berangkat. Dan kalau orang pergi berangkat umroh, berangkat haji, nitip duit barangnya 20.000. Pakcik, tolong titip duit 20.000. Nanti sedekah saya di sana. Sedekah kita di sini, awan di sana tuh berapa kali lipat. Pokoknya banyak. Ngalih nyambutnya. Jadi nenek-nenek yang pergi nanti, kan banyak penunggunya tuh. Ini harus salawat. Orang Indonesia itu dikenal orang yang suka bersedekah. Tapi bulik dari Johor, Bu Johor tuh jarang bulik. Johor bulik. Asar maghrib bisa kada bulik. Tanggung. Aku kayak itu kada bulik lagi tuh. Subuh tuh parut lapar kan, enak makan ayam Turki itu. Yang kingkong sop dan kemudian nasi apa yang disediakan. Biasanya pagi boleh tengah hari atau boleh pulang asar maghrib isya itu biasanya. Di sana itu kalau bisa dikhotamkan Quran ngaji. Dari kan lawas waktunya itu. Asar, maghrib sampai isya. Sompat tak tuh? Kalau tak sompat baca ayat aja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Karena apapun yang dilakukan di sana, apapun yang Bapak Ibu yang dilakukan sana berlipat-lipat. Kalau di sini dapat 2, di sana 10-an ribu pahala. Maka titip. Titip 50.000. Walaupun sudah berangkat, nitip juga 50.000. Bukan ongkos higan orang ini, ongkos barangnya higan nukar apa 100-nya aku bersedekah 50 kirimkan mina tolong di sana. Ini ongkos membawakan di pesawat 100. Ini ongkos yang 50-nya higan di karena orang sana tenang aja mah ada nih yang pembersih. Di Madinah yang paling banyak itu di Madinah. Di Makkah ada juga, tapi di Madinah banyak kebelang sabun tuh ada. Sedang keluar tuh ada aja. Ini pakaian dinas saja. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, satu lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan memberi kita syafaat. Itu yang paling penting. Supaya kita diberikan syafaat oleh Rasulullah, maka banyak-banyak yang salawat. Sehari kada kurang 313 kali.
Kada mampu Ustaz, 10 kali pagi. Kada mampu Ustaz, 10 pagi, 10 petang. Kada mampu sikit banyak 300. Maka salawat ini yang pasti deh. Pasti. Kau kelihatannya mana rombongan kilo 3 ya Nabi. Rombongan kilo 3 ada masukkan ke surga. Maka walaupun Rasulullah itu masuk ke dalam surga, tapi Nabi itu kayaknya bergulik melihat umatnya. Ya, begitulah Rasulullah itu memikirkan kita. Jembatan Shiratal Mustaqim. Menghadangi Nabi itu di jembatan sudah selamat semuaan. Benar Nabi. Nah, maka itu kita yang selalu sholat berjamaah ke masjid, kita yang selalu mengayunkan kaki, melangkahkan tangan, pergi ke masjid, salah satu rahasia terbesarnya adalah kita selamat ketika di jembatan Shiratal Mustaqim. Bebini kada kau ke masjid, bapak-bapak, oh abah mau ke masjid lagi abah muai. Hari setengah 6 dah, jangan hayam terus haragu. Nah, itu masjid itu penuh orang laki-laki. Allahu Akbar, sadang dah melupakan kehidupan dunia. Maka itu orang yang pergi umroh itu dia terbiasa dengan sebelum azan sudah ada di masjid. Jadi orang pergi umroh itu ciri-cirinya mabrur, satu, orang itu semakin kuat takwanya. Semakin kuat takwanya. Semakin apa lagi? Semakin gemar sembahyang berjamaah. Belum lagi azan udah ke masjid. Karena di Makkah tuh kayak itu. Lambat di luar sembahyang. Belum lagi azan. Kalau di sini kan ada ngikamat dulu nih. Udah komat orang, belum lagi hanya rakaat pertama aja. Subuh. Belum lagi ya subuh nih panjang ya. Sujud sajadah subuh nih. Mahadengi wahum la yastakbirun. Awas sebetang kok dulu. Subuh di mahal. Apalagi rajin gemar bersedekah. Maka orang pulang umroh, pulang haji itu poya-poya aja tuh. Duit 50.000 tuh kayak duit 5.000 aja. Naik bagi-bagi mana? Gina. Biar. Nih, gan nenek. Gan ustad. Gan nenek. Datang. Maji itu tidak ada dia hitung-hitung. Dia kasih terus. Memang gelo deh. Tidak ada dia. Gemar kita bang, ada yang ada aja sedekahkan. Jadilah masak pisang goreng sedekah, sisir dikit-dikit sedekah. Ada yang ini yang sedokahan apa? Masak kecap. Makanya kalau mau masak tuh jangan Nabi dibanyakan kuahnya. Orang bahari aku mama itu mengajarkan, kalau patang tuh mama tuh sibuk. Kirim ke situ paling kada kiri kanan. Pantaslah orang-orang bahari itu berkah. Tuh bayangkan masak dengan belemak aja. Aku ingat ikan haruan mau Jun tuh dapat 2 ikong. Kuahnya banyak. Aku ingat benar antar tuh mantar kepala ikan haruan dari situ. Mentingnya tuh teh. Antara naci ini yang
Apa itu? Yang keempat bersilaturahmi. Parak dan makanan. Silaturahmi. Orang yang bersilaturahim, rumah yang dinaiki, ini hari ini kita diundang, naik kita ke tangga orang itu dosa kita diampuni Allah. Itu hebatnya orang bersilaturahmi. Maka patang-patang tuh, ayo kita berjalan ke rumah sana, berjalan, barang yang makan gebin nama, jalan, berpandiran. Pandir aja, kadang punya orang, kadang berpandir biasa. Bersilaturahmi. Begitu pula orang yang datang naik ke rumah itu. Maka itu dalam Quran itu innamal mu'minuna ikhwah itu, mukmin itu bersaudara. Nah, supaya kita ini dosa kita kada lagi sesama manusia. Jangan sampai 3 hari kada betaguran. Aku kada sudi. Melihat inya tuh, jangan. Kan anak masuk surga, dosa sesama manusia kita ini harus kita meminta maaf. Makanya tuan rumah ini supaya habis dia dosanya sesama kita, bermaaf-maafan. Karena di sana nanti kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah akan ampuni. Habis dosa kita dah. Makanya ketika di Madinah banyak sholawat, ketika di Mekah banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak istighfar. Ya, sehari kita tidak lepas daripada membaca istighfar. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk yang berangkat umroh hari ini, yang pertama saya ingatkan tadi sudah jaga fisik. Ya, jaga fisik. Kalau kaifiat tentang haji dan umroh sudah menasik belum? Belum. Nah, nanti itu ustaznya silakan ditanya nanti. Ya. Rukun jangan tertinggal, yang dilarang diingatkan, saling mengingatkan. Rukun-rukunnya. Nanti ketika berada di sana, berada di Madinah, di Mekah, itu para mutawifnya pasti selalu mengingatkan. Kan jangan khawatir ibadah kita itu tidak diterima, jangan khawatir. Jadi sebelum berangkat itu biasanya maci ini dulu kan dah berangkat harus ya mandi taubat dulu. Kita ngakui dulu kesalahan kita. Karena takutan kayaknya kalau di sana diperlihatkan. Maka ada orang yang dulu saya, Ustaz, ngapa Ustaz? Masjidil Haram tuh yang mana? Waktu tawaf tuh tidak haram tuh. Nah, tapi itulah, ya kan? Maha besarnya Allah. Maka itu kita harus jangan tersombong. Aku kada ada dosa, aku kada ada ini. Harus. Jadi gawian sebelum berangkat nih, bertobat aja gawian. Siang malam bangun, bertobat. Astagfirullah, berbanyak. Ya, jangan khawatir yang tinggalnya anak sama apa yang apa semua ini pasti mendoakan semua. Maka perjalanan orang pergi umrah itu perjalanan fisabilillah.
Nabi memang sekali melaksanakan haji, tapi Nabi berulang kali melaksanakan umroh. Jadi haji boleh sekali, tapi umroh haram. Kalau ada jatah haji yang kedua, aku pada usah lagi naik haji. Ini aja guru mengaji yang 25 tahun nih, kurang ngaji. Nah, tapi kalau umroh, saban tahun umroh. Daripada nang tolak nang ke Bali sana habis 30, baik tolak ke Madinah, mararan sikit. Nanti kalau bertambah sugihnya, kita doakan tambah sugih. Nah, itu cari mana keluarga-keluarga yang apa. Ini Maji antriannya, Ibu Maji antriannya 2025. Nah, itu lebih mantap. Trip ini dulu mamaku, mertuaku ini sebelum trip nanti lah Maji ya. Nah, iyalah. Ya, alhamdulillah itu. Itu keluarga itu memang apa ngarannya, harta itu membawa manfaat kepada kita, keluarga habisan dah yang sama hanya ke orang lain. Keluarga dulu. Ada guru ngaji 35 tahun udah ngajar ngaji. Kasihannya. Ustadz pergi umroh. Ya. Di Sungai Salak tuh. Ada penggali kubur. Awas dong gali kubur. Udah masuk akan proposal dah, tapi mudah-mudahan tahun ini berangkat. Awas gali kubur 35 tahun. Mengaji kayaknya 30 tahun. Ngaji. Kemudian yang berangkat umroh, saya doakan selamat. Nanti di sana doakan kami berangkat, dan yang belum berangkat, yang sudah berangkat dipanggil kembali. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu menjadi yang mabrur dan mabrurah. Ya, asalkan syarat rukun itu dipenuhi. Ya, syarat rukun yang dipenuhi. Nanti ada pemandu sana, ikuti aja, jangan terlalu banyak protes. Ada makanannya, ngapakah ada remnya, banyak protes, diam aja. Apapun kejadian di sana yang kurang-kurang berdiam aja. Nanti kalau ditunjul-tunjul orang sana, sabar aja. Aku 3 kali ditunjul orang di Afrika. Jadi mau mencium Hajar Aswad, awak halus, planting. Rupanya polisi itu melihat, ya. Polisi itu melihat, tahan. Aku di ujung sana, sudah 3 kali terpelanting. Tengah hari, jam 1:30. Kemari, langsung dulu aku. Dulu langsung ke Hijir Ismail. Lawas aku semua yang Hijir Ismail. Jadi itu maha kuasanya Allah. Kalau sesuatu yang di sana itu tidak enak, tahan aja. Jangan anak besar sarik di sana. Kainah bulik sarik. Jangan sesarik. Ya. Ada datuk sana, dia orangnya tawaduk. Pergi dengan saya itu yang keempat kalinya. Kata dia, dia orang Tembilahan. Banyak sabar aja. Sabar aja, kita ini kocik. Orang kuat. Jadi itulah keajaiban ketika umroh tuh. Itu sekali. Kemudian ketika saya mau mencapai dinding mencapai pintu Ka'bah. Saya ingin betul ke sana. Tapi tak ada apa-apa. Ditolak orang terus. Kata ada suara belakang, Ustadz sabar aja katanya. Nanti bisa dipermudah. Apa beberapa kali. Sekali Bapak dan Ibu didorong, siapa mendorong tak tahu saya dari belakang. Didorongnya sampai saya naik ke dekat atas kuncinya. Lu bayangkan siapa yang mengangkat. Saya sampai menangis setengah jam di situ. Di depan pintu Ka'bah. Banyak orang di situ tuh. Macam kecil macam ini, hitung akal tak sampai gitu. Pintu Ka'bah. Padahal kita pendek. Tapi karena kuasanya Allah, keinginan Allah kita itu niat kita sampai, banyak-banyak bersabar. Jadi ya, ibu-ibu, makcik-makcik yang berangkat pergi ini,
Itu insya Allah nanti pulang jangan lupa pesan saya kalau pulang ketika selesai tawaf wadat itu kan mundur, jalan mundur gitu kan, Ka'bah. Jangan membelakangi. Nah, mundur. Biasanya mau tawifnya ngasih tahu tuh mundur. Nangis gitu. Itu jangan lupa dibayangkan orang-orang yang mau kita panggil tuh. Ustaz Armiji ada gambarnya di Ka'bah. Ustaz Fauzan ada. Pakcik ini siapa nama? Pakcik Haidir ada nama. Oh, terbayangkan dan dia begini. Tapi tak bisa terbayang dibayangkan semua. Yang pergi ke rumahku kemarin ya Allah. Aku terbayang wajahnya. Atau jangan lupa didoakan kekawanannya. Yang ibu-ibu yang cantik-cantik ini yang lupa. Mundur. Kemudian setelah mundur tuh berdekap sedikit. Bisikan ke situ. Mudahan aku dipanggil. Aku dulu berubah kok. Telentang. Berubah. Mahayal gitu. Hayal supaya dipanggil, bisa mendekap. Kalau ada kayak itu tadi aja. Kalau kawa memang posisi berubah atau mendekap supaya dipanggil, panggil ke sana. Orang-orang yang sudah pergi ke sana itu akan mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tidur memang kurang tidur. Ya. Tidur di sana paling-paling 2 jam, 3 jam. Tidur itu tak jadi tujuan. Ya, tak jadi tujuan. Hotel itu cuman numpang taruh sebentar aja. Nah, lepas itu jam 2 dah berangkat. Mandi bercokok-cokok dalam tuh. Ya kan? Mana yang hutan-hutan lebat atau hutan lebat nanti nak pergi ke Mekah tuh cokok tuh kan. Nah, yang tak pernah cokok. Silip ada aja itu. Ajut dia tadi bercokor, lompat juga ya. Cokor anak pulang ke Mekah tuh udah bersih gitu. Badan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Intinya selamat bagi yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan berangkat umroh. Semoga perjalanan lancar, amin. Semoga kami yang yang sudah berangkat ataupun yang belum berangkat dipanggil Allah, amin. Dan saya doakan sehat ya sampai ke sana, perbanyak istirahat ya. Istirahat aja gawin, jangan begawe berat lagi. Jangan mendodos lagi. Coba mengontrol aja ya, karena kalau garing agak repot ini. Ya kan? Hitung duit boleh. Berapa keluar hari ini nih? Berapa ton? Yang lebih-lebihnya itu bagiakan aja yang lebih-lebih ketinggalan nih. Ya. Oke, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.